Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat pagi seluruh peternak dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian saya ingin membagikan satu lagi pengetahuan yang mungkin diperlukan oleh kita semua terkait dengan optimalisasi ternak hewan kambing. Namun sebelum itu pastikan kamu sudah subscribe, like, dan share video-video, konten-konten yang ada di channel YouTube ini sehingga semakin berjaya. Setelah kita membahas berbagai manfaat ternak kambing termasuk turunannya, maka hari ini saya ingin membahas manfaat bulu-bulu kambing. Nah, dalam rangka merayakan hari Idul Fitri 1443 kemarin, kami baru saja menyembelih satu ekor hewan kambing yang kebetulan adalah jantan. Maka ada satu hal yang belum bisa dioptimalkan, yaitu terkait dengan bulu-bulunya. Kalau dagingnya sudah, tulangnya sudah, kemudian kulitnya sudah, tapi bulunya belum. Nah, salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari hewan ternak kambing adalah tentu saja bulunya, gitu ya. Bulu adalah rambut pendek dan lembut pada tubuh binatang yang mempunyai fungsi salah satunya untuk menyimpan panas badan dan melindungi kulit dari sinar matahari. Bulu kambing merupakan salah satu hasil samping atau hasil turunan dari pemotongan hewan ternak kambing. Bulu kambing setelah pemotongan masih banyak yang dibuang begitu saja, sebagaimana saya katakan tadi, tanpa dimanfaatkan lebih lanjut. Jika tidak dimanfaatkan, bulu kambing ini dapat menjadi limbah yang mungkin bisa menimbulkan pencemaran lingkungan karena proses penguraian bulu kambing di dalam tanah itu cukup lama, gitu ya. Nah, bulu kambing sebenarnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai bahan baku produk industri tertentu sebenarnya. Nah, saat ini bulu kambing digunakan oleh sebagian kecil masyarakat, misalnya untuk dibuat sebagai bahan karpet atau sajadah, sebagai benang pancing, serta biasanya bersama kulit dibuat frame kaligrafi dan samak bulu. Kebanyakan karpet atau permadani yang dibuat dari kulit kambing dibuat atau diproduksi di Timur Tengah. Bulu kambing juga dapat dipintal dan dijadikan bahan baku tekstil seperti bahan baku wol. Nah, dalam perkembangannya, menurut Ernawati pada 2008 beliau menyebutkan bahwa serat bulu kambing biasanya dicampur dengan wol untuk mendapatkan efek khusus. Misalnya untuk menambah keindahan, kadang juga untuk keperluan khusus seperti untuk sikat. Serat bulu kambing yang biasa digunakan berasal dari serat mohair. Kegunaan serat mohair diantaranya yaitu untuk kain berbulu, misalnya selimut, kemudian jaket, untuk pakaian musim dingin, untuk kain rajut, dan untuk kain penutup kursi seperti pelengkap dari sofa yang kita miliki, dan tentu saja permadani. Bagi masyarakat suku tertentu, misalnya suku Baduy di Arab, Persia, dan Anatolia, permadani menjadi benda yang sangat penting dalam kehidupan mereka, walaupun di lingkungan kita tidak seperti itu. Seperti misalnya untuk membuat tenda untuk melindungi diri dari badai pasir dan alas lantai yang nyaman bagi rumah tangga. Selain itu, permadani pun digunakan untuk menjadi hiasan dinding atau pembatas ruangan. Bahkan juga dipakai sebagai selimut, tas, dan pelana kuda. Permadani pada dasarnya digunakan di dunia Islam sebagai alas lantai masjid dan rumah-rumah. Tak jarang permadani pun digunakan sebagai hiasan dinding pada istana-istana raja pada zaman keemasan Islam dahulu.
Para seniman permadani Muslim pada zaman kejayaan Islam biasanya menggunakan bulu domba, termasuk juga bulu kambing yang dirajut dalam bentuk wol atau bulu unta sebagai bahan pembuatan permadani. Nah, karpet yang terbuat dari serat alami atau hasil buatan tangan memang memberi nilai lebih, menguatkan aksen lebih mewah namun tetap natural. Sementara itu, bahan karpet yang menjadi incaran kaum papan atas, yakni karpet berbahan sutra dan wol dari bulu domba, kambing, dan unta tadi, harga masing-masing sangat berbeda tergantung jenisnya. Karpet dengan bahan wol atau bahan wol dari bulu domba, kambing, dan unta atau sutra pintalan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan hasil buatan pabrik yang kebanyakan berbahan sintesis. Nah, karena karpet handmade lebih unik dan tentu saja berbeda. Namun hingga saat ini saya masih mencari data terbaru terkait berapa sih jumlah optimalisasi bulu kambing yang sudah dimanfaatkan di Indonesia. Namun data terakhir hanya menunjukkan hingga tahun 2000 saja. Oleh karena itu tidak saya sebutkan di dalam uraian kali ini, dikarenakan kita memerlukan updating data yang terakhir, karena data yang ada sudah cukup lama, sekitar 20 tahun yang lalu. Itu guys yang bisa saya bagikan di momen Idul Fitri ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share konten-konten yang ada di channel YouTube ini. Dukung terus, semoga semakin berjaya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.